Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, kita berjumpa kembali dalam kuliah Al-Islam kemudian 5. Kali ini Bapak akan menyampaikan tentang pernikahan. Ananda sekalian, nikah adalah merupakan suatu kebutuhan buat makhluk, ya, terutama yang bernama manusia. Oleh karena nikah di samping merupakan kebutuhan secara biologis, juga pernikahan merupakan perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu nikah adalah merupakan suatu ibadah. Nah, kalau kita menginginkan nilai amalan dari suatu ibadah, maka tentu kita harus merujuk kepada tuntunan Islam. Rasulullah SAW sudah menyampaikan bahwa an-nikahu sunnati, paman ragibati sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnahnya Rasul, dan barang siapa yang tidak mau menikah maka dia bukan golongan Rasulullah SAW. Nah, siapa yang tidak mau berminat menjadi umatnya Nabi? Nah, itu orang-orang yang bertekad mau membujal lapuk sepanjang hidupnya. Nah, karena dia adalah merupakan ibadah dan kita mengharapkan amalan kita diterima, maka kita ingin melakukan pernikahan itu sesuai dengan sunnah. Nah, disinilah pentingnya Anda sekalian. Pada kesempatan ini kita membahas bagaimana pernikahan menurut Islam. Baik Anda sekalian, pernikahan atau biasa disebut munakahah itu menurut bahasa bisa berarti menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya sebagai suami istri dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia dipenuhi oleh rasa kasih sayang. Dasarnya ada di dalam Al-Quran, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Inilah salah satu ayat yang melandasi, ya, bagaimana pernikahan itu harus dicapai, yaitu dengan tujuan membina suatu rumah tangga yang bahagia dipenuhi oleh rasa kasih sayang. Nah, tentu hal itu berawal dari pelaksanaan dari pernikahan itu. Nah, salah satu perintah Allah yang berhubungan dengan pernikahan, wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum in yakuna fuqara yughnihumullah min fadli wallahu wasi'un alim. Dan kawinkanlah orang yang sendirian di antara kamu dan orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Begitu pula ada hadis dari Ibnu Mas'ud, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'aras sabab man istata'a minkumul ba'at falyatazawwad fa innahu aguddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan, ya, dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa.
karena puasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Hadis riwayat jamaah. Nah inilah Nanda sekalian, kenapa kita melakukan pernikahan itu. Ada dua perintah dari Al-Quran sekaligus perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjut. Lalu bagaimana hukum pernikahan itu ya? Hukum pernikahan itu bisa menjadi wajib, ya, bisa menjadi wajib jika seseorang dalam keadaan mampu secara finansial dan sangat berisiko masuk ke dalam perzinahan. Maka menjaga diri dari perbuatan zina itu adalah wajib. Maka dari itu jalan keluarnya hanyalah dengan cara menikah. Yang kedua, hukumnya adalah sunnah. Menikah menjadi sunnah hukumnya bagi seseorang yang sudah mampu untuk melaksanakan pernikahan namun masih tidak merasa takut jatuh kepada perbuatan zina. Mungkin karena ya belum terlalu terdesak untuk kebutuhan biologis ya. Boleh jadi karena usianya yang belum terlalu dewasa dan lingkungan tempat tinggal mereka mendukung. Jadi masih jauh mungkin dari pergaulan bebas. Ada hukum pernikahan haram ya. Haram itu jika ia tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya, serta nafsunya pun tidak mendesak. Namun ia tetap memaksakan ingin menikah. Itu menjadi haram. Kemudian ada makruh ya. Makruh ini bagi seorang yang lemah syahwat ya, dia tidak mampu memberi nafkah istri. Tapi jika calon istrinya itu rela dan punya harta yang bisa mencukupi hidup mereka, maka masih diperbolehkan bagi mereka untuk menikah meskipun dengan ya karya. Kemudian ada mubah ya, mubah atau boleh ya bagi seseorang jika ia berada pada posisi tengah-tengah antara hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal-hal yang mencegahnya untuk menikah. Dalam hal ini orang tersebut tidak dianjurkan untuk segera menikah, namun juga ya tidak ada larangan untuk mengakhirkannya. Nah, selanjutnya Anda sekalian, bagaimana syarat pernikahan itu? Tentu ada calon suami, ada calon istri, ada wali, ada saksi, ada adab, ada akad ya, yaitu ijab dan kabul. Nah, kita bahas satu-satu ya. Bagaimana syarat pernikahan dalam Islam? Untuk suami, tentu pertama dia beragama Islam. Benar-benar laki-laki, bukan mahram bagi perempuan, tidak sedang ihram atau haji, bukan paksaan. Istrinya tidak lebih dari 4 ya pada masa yang sama. Tapi kalau masa lampau ya pernah beristri 4 bolehlah. Lalu syarat istri tentu hampir sama dengan syarat suami. Yang pertama, dia beragama Islam. Benar-benar perempuan ya, jadi bukan bencong, tapi benar-benar perempuan. Bukan waria ya. Jadi dia bukan mahram bagi laki-laki, tidak sedang ihram atau haji, bukan paksaan, tidak berstatus istri orang lain ya, masih terikat dalam suatu pernikahan. Dia bukan hunsa. Hunsa ini maksudnya wanita yang tidak jelas ya jenis kelaminnya. Dia tidak laki-laki, dia juga tidak perempuan. Nah, dia tidak bersaudara sesusuan dengan calon suami. Kemudian dia tidak dalam masa iddah. Ada lagi tambahan, dia tidak sedang dilamar oleh orang lain. Nah, selanjutnya syarat wali itu bukan ya, dia tidak kafir ya. Jadi dia bukan kafir, dia tidak murtad. Yang kedua dia laki-laki. Dan wali ini ya harus dari garis keturunan laki-laki. Dia balik, dia rela ya, bukan dipaksa. Tidak sementara ihram atau haji, tidak fasik, tidak cacat pikiran ya, merdeka. Kemudian ada saksi ya. Saksi ini sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu Islam, berakal, balik, lelaki, memahami kandungan lafaz ijab dan kabul, dapat mendengar dan melihat dan bercakap. Kemudian tentu dia adil, tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian terakhir, saksi harus orang merdeka. Kemudian ijab dan kabul. Bagaimana syarat dari ijab itu? Ijab nikah itu hendaklah tepat, ya, tidak boleh menggunakan kata-kata sindiran.
diucapkan oleh wali atau wakilnya, tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti nikah mut'ah ya, nikah kontrak, yaitu ikatan suami istri yang sah dalam tempo tertentu seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah mut'ah. Jadi tidak boleh ada ketentuan tempo waktu berlakunya. Dia harus berlaku sepanjang hidup. Tidak secara taklid ya. Jadi dia tiada sebutan prasyarat ya sewaktu ijab dilepaskan. Jadi tidak boleh dia memberi syarat waktu dia mengucapkan ijabnya. Misalnya saya nikahkan engkau dengan syarat ya, ada syarat lain selain disyaratkan dengan nikah. Kemudian kabul. Kabul ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Jadi dijawab itu sesuai dengan ijab. Ya, ucapan dari pihak wali perempuan. Kemudian tiada perkataan sindiran ya. Jadi harus jelas, tidak disindir-sindir ya, dilepaskan oleh bakal suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu ya. Mungkin karena dia tidak bisa hadir, terhalang oleh apa, akhirnya ada yang diwakilkan. Kemudian tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mut'ah ya, nikah kontrak. Kemudian tidak secara taklid, tiada sebutan prasyarat sewaktu kabul dilepaskan ya. Kemudian dia menyebut nama bakal istrinya. Lalu bagaimana rukun nikah Anda sekalian? Menurut Muhammad Al-Khatib As-Sarbini ada beberapa rukun nikah yang harus dipenuhi agar suatu pernikahan dapat dianggap sah. Di antaranya tadi sebetulnya sudah kita sebutkan, ada 5 yaitu sigat, mempelai perempuan, 2 orang saksi, ya, mempelai laki-laki dan wali. Nah, selanjutnya Anda sekalian, ya, tujuan nikah itu sungguhnya untuk pertama, ya, jadi tujuan nikah itu memenuhi kebutuhan biologis manusia. Jadi manusia itu memerlukan kebutuhan biologis yang harus dipenuhi. Dan salah satu memenuhinya itu dengan cara menikah. Kemudian melanjutkan keturunannya. Jadi diharapkan dari pernikahan itu lahir turunan-turunan yang akan melanjutkan ya, terutama risalah Islam ya, dan terutama kita di Muhammadiyah adalah melanjutkan kaderisasi. Kalau tidak ada keturunan, siapa yang akan melanjutkan perjuangan di Muhammadiyah? Kemudian menjaga agama dan kehormatannya. Jadi kalau orang sudah menikah, insya Allah agamanya terjaga dan juga kehormatannya terjaga. Tadi sudah disampaikan dalam hadis, aguddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Kemudian meraih separuh agama ya. Jadi orang yang sudah menikah itu dia sudah meraih separuh nisfuddin ya. Untuk menyempurnakan itu agamanya, falyattaqillah nisbah. Tinggal dia bertakwa kepada Allah. Jadi bagaimanapun hebatnya pengamalan seorang anak muda yang belum memiliki istri itu masih separuh. Ya, belum separuh ya, masih separuh agama yang dia raih karena dia belum menikah. Kemudian yang selanjutnya mendapatkan mawaddah warahmah, cinta dan kasih sayang. Kemudian mendapatkan kebahagiaan. Demikian Anda sekalian, kuliah singkat kita tentang pernikahan ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa ya dicatat tadi dengan baik. Kemudian setelah itu Ananda upload ya, upload catatannya di Classroom-nya. Demikian sekalian, mudahan bermanfaat. Saya tutup perkuliahan kita dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.